Siasat licik Ahmad Yani usai bunuh Feni Ere, sempat rapikan kamar tidur. Siasat licik Ahmad Yani, 36, pelaku pembunuhan sales mobil bernama Feni Ere di Kabupaten Palopo, Sulawesi Selatan, Sulsel, akhirnya terungkap. Diketahui, Feni Ere itu dilaporkan hilang sejak setahun silam, tepatnya 24 Januari 2024. Kemudian mobil milik Feni Ere ditemukan di sebuah rumah kosong di kawasan perumahan di Makassar pada 18 Juli 2024 lalu. Belakangan jenazah Feni Ere ditemukan pada 7 Februari 2025 di dekat Jalan Poros Palopo Toraja. Jasad Feni ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka. Penemuan kerangka Feni Ere mulai menguak sedikit misteri kematiannya. Sebulan berselang, polisi pun akhirnya berhasil menangkap pelaku sebenarnya. Pelaku pembunuhan adalah Ahmad Yani, 35, yang merupakan warga Jalan Anakan, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Wara, Palopo. Ama, sapaan Ahmad Yani, bukan orang asing bagi keluarga Feni Ere. Dia adalah teman nongkrong ayah Feni Ere, Parman. Pelaku juga pernah bekerja sebagai kepala tukang yang mengerjakan kanopi rumah Feni Ere. Kapolres Palopo, AKBP Safi Nafsikin mengungkap kronologi tewasnya Feni Ere di tangan Ahmad Yani dalam konferensi pers di Mapolres Palopo, Jumat, 21 Maret 2025. AKBP Safi mengatakan, pada 24 Januari 2024 malam, Ahmad Yani dan beberapa rekannya nongkrong di rumah Bapak Apo, yang berada di samping rumah Feni Ere. Mereka nongkrong sambil mengkonsumsi minuman keras jenis balo. Setelahnya, Ahmad Yani mengantar rekannya ke asrama Kodim dan memarkirkan kendaraannya. Pada 25 Januari 2024 dini hari, pelaku berjalan kaki menuju rumah Feni. Setiba di lokasi, Ahmad Yani masuk rumah korban dengan cara memanjat tembok kamar mandi. Saat berada di dalam rumah korban, pelaku langsung masuk kamar korban. AKBP Safi mengatakan, Feni Ere sempat berteriak meminta tolong. Namun pelaku langsung mengikat membekap mulut Feni Ere agar tak bisa teriak. AKBP Safi menuturkan, Feni Ere sempat mengajak pelaku ngobrol untuk mengalihkan fokusnya. Saat pelaku lengah, Feni Ere berusaha melarikan diri. Namun, pelaku berhasil mengejar korban dan membawanya kembali ke kamar. Di dalam kamar, Feni Ere memberontak sehingga membuat pelaku emosi. Pelaku kemudian membenturkan kepala korban hingga berdarah, dan akhirnya tewas. Darah tergenang di lantai dan terciprat ke beberapa bagian kamar. Untuk menghilangkan jejak, pelaku bersiasat dengan membersihkan darah di lantai menggunakan pel serta merapikan kamar korban. Pelaku lalu memasukkan Feni Ere beserta koper berisi barang-barang korban ke dalam mobil Honda Brio dengan nomor polisi DP 1390T. Mobil itu milik Feni Ere. Mobil itu kemudian dikendarai pelaku. Setibanya di kilometer 35, Kelurahan Batang Barat, Kecamatan Wara Barat, Palopo, pelaku membuang mayat korban. Pelaku mengganti plat mobil milik Feni Ere dan memarkir mobil tersebut di sebuah lorong dekat RSUD Palemai Andi Tandi Palopo. Dari situ, pelaku berjalan kaki menuju rumahnya. Pelaku menunggu hingga malam tiba untuk kembali ke tempatnya memarkir mobilnya. Pelaku pun mengendarai mobil tersebut ke Makassar. Mobilnya ia parkir di sebuah rumah kosong di Perumbukit Baruga Antang, Makassar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.